Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebon Kita. Sekarang ketemu kembali di Happy Healthy. Salam herbal. Kali ini saya ingin membahas pertanyaan teman-teman. Nggak saya bacakan, tapi tadi malam tadi pagi saya sempat membaca kasus teman-teman yang ditanyakan kepada saya di WA saya di 081585375773. Jadi tadi pagi saya membaca kasus-kasus teman-teman. Nanti akan saya bahas di sini kasusnya. Mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya menyimak ya. Kalaupun nggak mengikuti, bisa nanti baca recordingnya, baca rekamannya, baca postingannya. Nggak harus ikut live, tapi kalau ikut live saya senang sekali. Oke. Beberapa pertanyaan antara lain adalah makanan untuk asam lambung. Nah, teman-teman ternyata yang bertanya dengan masalah asam lambung itu banyak sekali. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang penyebab asam lambung, solusinya, kapan harus menggunakan herbal, kapan harus menggunakan obat kimia, efek samping obat kimia, juga pantangan yang harus dijaga. Nah, ini ada beberapa teman yang masih kurang jelas. Pertanyaannya yaitu tentang makanan instan untuk asam lambung. Nah, makanan instan untuk asam lambung itu sangat-sangat tidak baik. Kenapa? Lambung kita itu sedang meradang. Teman-teman sendiri coba bayangkan kalau tangan kita meradang, terus kita tempelin misalnya ya, kita tempelin dengan daun yang sudah makanan instan, kemudian atau kita tempelin dengan daun segar, petik aja di sekitar kita, daun segar sekitar kita, pasti tangan kita yang meradang akan jauh lebih nyaman ketika kita tempelin misalnya dengan itu. Di depan saya kebetulan ada daun kelor, saya remet, saya tempel di tempat tangan yang meradang, tentu akan lebih nyaman daripada saya nempelin daun kelor saya misalnya dengan makanan instan, misalnya Indomie, apalagi yang sudah dimasak, nggak ada maknanya. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi yang membuat perut kita nyaman sebenarnya adalah makanan-makanan organik atau makanan-makanan yang masih raw. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau Anda bermasalah dengan lambung Anda sedang dalam keadaan meradang, pilihlah makanan segar. Madunya madu alami, madu hutan. Kemudian tehnya yang teh daun, bukan teh celup. Kemudian jika Anda mau makan buah-buahan, tentu buah-buahan yang masih segar, kalaupun sudah diolah dalam bentuk yang kering, tapi bukan buah kalengan. Buah kering itu hanya buah diilang airnya dengan cara di oven atau dengan cara panasin di bawah sinar matahari. Seperti contohnya adalah kurma, sale, itu juga cukup nyaman. Tapi tidak ada lewat pengolahan atau masih lewat natural, tidak lewat pengolahan yang lebih manipulatif. Pemanasan tidak ada, penggorengan tidak ada. Jadi teman-teman boleh menggunakan itu. Kemudian kalau Anda ingin mencoba susu, boleh coba susu segar, bukan susu bubuk atau susu yang sudah diolah, karena bagaimanapun susu segar jauh lebih baik. Kalaupun Anda ingin milih susu segar yang bentuknya sudah pasteurisasi, itu saya kira nggak apa-apa, tapi Anda perlu mencobanya. Jadi untuk susu pasteurisasi itu masih bisa disebut susu segar. Susu instan yang seperti apa? Yaitu yang sudah dibentuk bubuk, itu susu instan. Nah, ada yang bertanya, agar-agar boleh nggak? Pertanyaan saya adalah, Anda bisa nggak makan agar-agar langsung dari tempatnya? Nggak bisa kan? Pasti agar-agar itu sudah bentuk olahan. Jadi kalau olahannya dalam bentuk agar-agar yang pure agar-agar, silahkan dicoba. Itu bagus untuk lambung Anda yang sedang bermasalah. Nah, untuk mie boleh nggak sih sebetulnya? Mie instan itu sebetulnya yang sangat buruk adalah bumbunya. Mie-nya sendiri juga pasti melewati suatu manipulasi sehingga mie itu diseduh dengan air panas saja bisa melebar. Maksud saya mie di sini adalah mie yang masih segar, itu masih boleh. Misalnya Anda beli mie telur atau mie apa yang harus dimasak dulu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau semakin instan,
itu semakin tidak baik untuk lambung Anda. Misal oatmeal itu ada yang diseduh dengan air panas, ada yang harus dimasak. Anda pilih yang mana? Anda pilih yang dimasak. Itu namanya bukan instan. Tapi Anda jangan bertanya oatmeal ini instan atau bukan. Coba dalam bentuk raw-nya ada nggak? Kalau dalam bentuk raw-nya tidak ada, ya berarti memang itu bukan instan, apalagi pure, masih murni. Ya, jadi teman-teman bisa membedakan apa yang dimaksud dengan instan, apa yang dimaksud dengan bukan instan. Misal, dok boleh nggak saya makan cabai, tapi cabainya cabai kering? Teman-teman, kalau cabai kering kan hanya dihilangkan airnya, seperti halnya buah segar yang dikeringkan jadilah buah kering. Seperti kurma, seperti salad tadi, seperti kismis. Boleh nggak saya makan cabai kering? Boleh kalau perut ada cocok. Tapi yang disebut cabai instan seperti apa? Seperti saus sambal, itu instan. Tapi kalau benar-benar masih berupa cabai dan hanya hanya dikeringkan saja, itu masih bagus ya di perut kita, di perut lambung yang bermasalah. Mudah-mudahan pertanyaan ini menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke saya tuh kadang-kadang hanya menanyakan, dok ini boleh nggak, itu boleh nggak. Nah, kemudian untuk penderita gagal ginjal, teman-teman, untuk penderita gagal ginjal coba cari tahu berapa laju filtrasi glomerulus atau laju filtrasi rate-nya. Kalau laju filtrasi rate-nya masih bagus, gagal ginjal dalam stadium masih stadium 1, 2, 3. Stadium 1 itu laju LF, laju filtrasi glomerulusnya masih antara 90 dan 60. Kalau yang tidak gagal ginjal 100% ya. Jadi kita minum 1 gelas air, keluar airnya pasti 1 gelas air. Itu namanya ginjal kita berfungsi bagus 100%. Tapi gagal ginjal bisa disebut jika pengeluaran air tidak sama dengan yang kita minum atau berkurang. Misal dari lab ternyata dilihat laju filtrasi glomerulusnya tinggal 90%, itu berarti masih stadium 1, 90 sampai 60 stadium 1. Stadium 2 itu 60 sampai 30. Nah, stadium 1 100 sampai 90 stadium 1. Stadium 2 90 sampai 60. Stadium 3 60 sampai 30, kemudian stadium 4 30 sampai 15, stadium 5 kurang dari 15. Sampai sini paham ya? Jadi kalau sudah kurang dari 15 atau stadium 5 itu biasanya sudah harus cuci darah. Nah, teman-teman, kalau kemarin ada yang gagal ginjal, beliau tidak menyebutkan stadiumnya berapa, berapa kapasitas ginjal untuk membuang airnya, itu juga nggak dijelaskan. Hanya saran saya, ketika kemampuan ginjalnya untuk membuang air semakin berkurang, tentu air yang diminum harus disesuaikan dengan kemampuan air yang berkurang tadi. Dan minum jamunya, karena beliau juga minum jamu, mudah-mudahan masih di bawah, masih 2-3 ya, bukan 4-5 ya. Kalau 4-5 udah agak parah, sehingga minum jamunya juga harus disesuaikan dengan kapasitas kemampuan ginjal itu. Dari sini mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang gagal ginjal, saya sarankan lihat laju filtrasi rate-nya. Lihat stadium gagal ginjalnya berapa. Apakah stadium 1, 2, 3, 4 atau 5? Bisa ditanyakan ke dokternya. Dan berapa kali minum jamu untuk memperbaiki ginjalnya? Boleh 3 kali minum, tapi seberapa banyak air yang diminum harus sama dengan kapasitas kemampuan dari ginjalnya membuang cairan tersebut. Ingat, cairan yang diminum tidak hanya dari jamu saja, tapi cairan yang diminum juga bisa berasal dari makanan yang diasup, dari buah yang dimakan, sayuran yang dimakan, itu juga masih berupa cairan. Oleh karena itu perhitungan cairan harus lebih cermat agar tidak semakin membebani ginjal yang sedang bermasalah. Oke, mudah-mudahan dari sini penjelasan saya jelas ya. Oh iya, ada yang tanya, dokter, puasa bagus nggak untuk asam lambung?
teman-teman, ini juga pernah saya katakan bahwa penderita asam lambung sebetulnya sangat bagus melakukan puasa asal buka dan sahurnya benar. Nah, masalahnya adalah masalahnya mereka bukanya benar atau enggak, sahurnya benar atau enggak. Kemudian pertanyaan lagi, mengapa puasa bagus untuk asam lambung? Karena teman-teman harus tahu bahwa asam lambung keluar adalah ketika kita makan. Ketika kita makan, asam lambung itu akan keluar. Ketika keluar dengan pH hanya 2. Ketika kita makan dengan pH hanya 2, maka asam lambung itu akan mengiritasi lambung kita, apalagi mukosa lambung kita sudah menipis. Jadi teman-teman, mengapa orang akan merasa perih setelah makan, merasa begah setelah makan? Ya karena ketika ada makanan, maka asam lambung akan keluar, enzim-enzim akan keluar, dan itu jelas akan mengeksploitasi perut lambung kita yang sedang bermasalah. Oleh karena itu sebetulnya ketika puasa ini mengistirahatkan lambung harusnya kita menjadi lebih nyaman. Hanya tentu akan dipengaruhi oleh sahur dan bukanya. Oleh karena itu teman-teman yang menderita asam lambung, sahur dan bukanya itu betul-betul harus diperhatikan. Saran saya, lakukanlah diet 211. 211 itu apa? 2 itu adalah 2 bagian atau 2 kali dari karbonnya berupa sayuran dan buah segar. Kalau Anda bisa makan buah segar, latihlah dengan buah segar atau buah segar saya kira bisa, sayuran. Kalau Anda bisa makan sayuran segar, makanlah sayuran mentah. Tapi jika tidak bisa maka kombinasi. Ada sayuran matang, ada sayuran mentah. 1 bagian adalah karbohidrat, kemudian 1 bagian adalah protein. Jadi dalam 1 porsi makanan kita dalam 1 hari atau dalam rentang waktu buka dan sahur terdiri dari 1 porsi protein, kemudian 1 porsi karbohidrat yang sehat dengan indeks glikemik rendah atau berserat, kemudian 2 bagian atau 2 kali lipat dari karbonnya adalah sayuran dan buah segar. Kembali lagi, jika Anda tidak bisa makan sayuran mentah sepenuhnya, kalau buah segar saya kira bisa ya. Buah segar saya kira bisa, tapi kalau sayuran mentah sepenuhnya, Anda bisa 2 kali karbo tadi berupa sayuran matang dan sayuran mentah. Jika Anda masih malas mengkonsumsi sayuran mentahnya, bisa Anda blender. Jadi teman-teman, ketika Anda berbuka, bisa aja Anda berbuka dengan, ingat menderita asam lambung bukannya nggak boleh banyak-banyak ya, harus sedikit dan kunyah lembut. Anda berbuka dengan misalnya 2 sendok nasi ditambah sedikit daging atau tahu tempe tambah sayuran, berarti Anda masih berhutang sayuran sebanyak 2 kali lipat dari karbonnya. Boleh dimakan nanti, beberapa jam setelah makan pertama ini boleh. Anda boleh makannya nanti, tapi harus habis, porsinya harus bagus, harus pastikan habis. Nah, kalau Anda males makan sayuran mentah, boleh sementara Anda latih untuk di blender atau di jus dulu. Karena lebih baik makan sayur daripada tidak makan sayur sama sekali. Dan laporan tadi pagi oleh salah satu pasien melaporkan bahwa ini jadi 5 hari yang lalu beliau itu sangat sampai gak puasa karena perutnya sangat sakit ketika puasa. Dan ternyata sahurnya itu hanya berupa nasi dan telur ceplok. Bukannya nasi dan ayam bakar kalau nggak salah. Jadi sudah minum madu sesmak kalau nggak salah. Tapi esok harinya luar biasa sakit perutnya, yaitu di jam 9 sampai jam 10 mulai sakit, perih sampai mual muntah. Dan kemudian dia putuskan untuk tidak puasa, tapi akan perbaiki lambungnya dulu. Dan kemudian saya sarankan coba nanti buka dan makannya mulai pakai diet 211, yaitu 1 porsi karbohidrat, maka
sayurannya dan buahnya adalah 2 kali atau 2 porsi berupa sayuran dan buah. Proteinnya setara dengan karbonnya. Jadi yang mendominasi dalam makanan satu hari itu adalah sayuran dan buah segar. Jika Anda tidak biasa mengkonsumsi sayuran mentah, bisa dikombin dengan sayuran matang, walaupun yang terbaik adalah sayuran mentah. Dan sayuran mentah semua saya serahkan kepada Anda mana yang cocok untuk perut Anda. Kalau pakai selada, pakai paprika, pakai daun popohan, pakai kacang panjang, pakai buncis muda, itu sebenarnya nggak masalah. Pengalaman saya selama ini itu sangat baik untuk penderita MAG. Jauh, termasuk timun, jauh lebih enak menggunakan sayuran mentah dibandingkan sayuran matang, asal Anda mengunyah dengan lembut. Dan jika Anda malas mengunyah, saran saya coba latihan dulu dengan diapakan? Di blender. Oke. Dan alhamdulillah setelah makan itu rasanya jauh lebih enak. Dan ini sudah hari kelima, bisa menjalankan puasa dengan nyaman, ditambah tentu dengan teramah. Tapi tanpa pola makan yang bagus itu tidak akan mempercepat penyembuhan. Ingat, ketika kita ingin sehat, kita harus melewati beberapa jalur. Dari pola makan yang diperbaiki, herbal yang sesuai, obat dokter jika masih dibutuhkan, stresnya juga harus diatur, kita jangan terlalu stres, istirahatnya juga diatur, gaya hidup sehat lain seperti olahraga juga harus kita lakukan, apalagi Anda penderita penyakit yang parah. Untuk diet, ingat ya, diet 211 itu sebenarnya cukup bagus, walaupun tentu ada untuk kasus-kasus penyakit tertentu harus khusus, nanti bisa konsultasi ke saya. Oke, saya tutup dulu karena sekarang kameranya sedang panas. Cepet ya Om. Kalau tadi pas pulang udah mulai itu udah cerita sudah cepet. oh gitu, malah nggak bagus kan? Tapi jangan cepet-cepet, agak ya. Oh oke. Halo Mbak Rezeki ya, terima kasih buat kedatangannya Mbak Fatima, Mas Jackson yang sukses selalu ya, Mbak Rezeki, Mas Febrianto. Mudah-mudahan ibu siapa ini ya? Aduh, tulisannya kecil sekali. Halo, makasih ya sudah mengikuti. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya. Saya mengulang-ulang terus asam lambung karena yang bertanya asam lambung banyak sekali dan mengulang-ulang terus. Jadi teman-teman kalau mau buka, mau sahur, ingat lihat kemampuan kapasitas perut kita ya. Jangan terlalu banyak. Kalau Anda makan 1 piring nasi, maka ingat konsekuensinya Anda harus makan 2 piring sayuran dan buah segar. Kalau Anda merasa itu nggak sanggup, ya jangan makan 1 piring, karena konsekuensinya ada 2 piring sayuran dan buah segar. Jadi Anda hanya makan 1/4 nasi saja, supaya ada 1/2 piring, 1/4 piring nasi, 1/2 piring adalah sayuran. Dan Anda tidak kekenyangan, karena ingat asam lambung yang bermasalah tidak bisa makan terlalu banyak. Pasti itu akan menyebabkan rasa tidak nyaman di perut, jadi kembung, begah, dan seterusnya. Kalau Anda bisa, 1/3 adalah makanan berat, 1/3 adalah air, 1/3 adalah udara. Kalau Anda bisa 1/3 makanan berat, 1/3 air, 1/3 udara. Bayangkan perut Anda itu seperti blender. Maka pasti blendernya akan halus menjadi lancar ketika perut Anda tidak terlalu penuh. Apalagi lambung Anda sedang bermasalah, jadi jangan dieksploitasi. Nah, kalau sahur gimana? Saya nggak bisa makan banyak, ya nggak apa-apa. Kalau Anda mau sahur, ingat sahurnya porsi 2-1-1. Kalau Anda nggak bisa makan banyak, cukup 1 sendok nasi, kemudian satu protein setara dengan 1 sendok nasi, dan sayurnya 2 sendok sayuran.
Karena kalau sahur biasanya nggak bisa banyak, nggak masalah, asal berapapun yang Anda makan, seberapa banyaknya yang Anda makan, komposisinya sebaiknya 2-1-1. Nah teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan juga tentang kista. Untuk apa sudah jelas ya. Bentar, saya ambil. Nah teman-teman, tentang kista, ada yang bertanya tentang kista, dokter. Oh iya, ini masih lambung ya. Terus ada yang bertanya tentang terama. Terama adalah produk kebun kita, produk kami. Itu kita buat dari temulawak dan kunyit, bahan utamanya. Sebetulnya di sana ada berbagai macam herbal. Total sekitar ada 7, tapi yang utama adalah temulawak dan kunyit. Nah, pemakaian satu toples itu adalah bisa dipakai untuk 10 hingga 20 hari. Ada yang menggunakan 1 bulan. Karena tergantung dari reaksi dari tubuh sendiri. Ada yang menggunakan sehari 1 sendok makan, ada yang 3 sendok makan, bahkan ada yang 6 sendok makan. Dan Anda bisa merebusnya bersama dengan teko pagi atau malam hari untuk dipakai selama 3 kali. Jadi kalau Anda mau merebus, boleh dituang dengan 1 gelas air, 1 liter air direbus hingga tinggal 500 ml atau hingga tinggal separuhnya, dan Anda bisa minum 3 kali pagi, siang, dan malam. Udah sesimpel itu. Boleh nggak ditambah dengan Yakult? Boleh, dengan Yakult enak loh. Tambah Yakult atau tambah madu imunnya kebun kita juga enak, atau mau ditambah jeruk nipis, perasan jeruk nipis itu enak, ditambah dengan ditambah dengan gula jahe enak. Kemarin saya tambah gula jahe, ditambah dengan jahe, ditambah gula saja juga enak. Jadi teman-teman silahkan aja menggunakan produk itu ya. Atau seperti yang saya sarankan berulang-ulang, mau bikin sendiri di rumah, gunakanlah temulawak 1 jempol, kemudian kunyit 1 jempol, silahkan digunakan. Direbus 16 hingga tinggal 3 gelas, diminum pagi, siang, sore, atau pas buka dan sahur. Tetapi jika Anda tidak cocok, bisa ditambah dosisnya. Dan bila tidak cocok juga, udah 1 bulan konsisten tidak cocok dengan pola makan yang diperbaiki, silahkan menggunakan produk saya. Oke, tentang kista. Jadi teman-teman, ini saya sudah baca bagi pertanyaan yang masuk ke saya. Itu ada yang bertanya lagi tentang masalah makanan asam lambung, tadi udah saya jelaskan. Udah jelas semua ya. Jadi jangan tanya lagi ini instan atau bukan. Ini udah, pokoknya tadi udah saya jelaskan antara yang instan dan bukan instan. Kemudian saya juga udah menjelaskan bahwa lambung, ingat, tidak kuat dengan makanan yang terlalu manis, apalagi manisnya manis instan. Kalau manis buah masih bisa. Manis instan, misalnya manisnya dari minuman instan, itu jelas-jelas nggak bisa. Kemudian terlalu asin, Anda makan telur asin, ikan asin, snack-snack, itu sangat-sangat jelek, termasuk biskuit. Kemudian terlalu pedas, Anda menggunakan saus cocol, itu juga nggak bagus. Pedas-pedas yang instan juga tidak bagus. Terus terlalu asam, asamnya misalnya karena instan kayak Pocari Sweat, apalagi ya, asam-asam yang instan. Kalau Yakult Anda boleh coba dulu apakah cocok atau enggak, karena asamnya Yakult itu hasil dari bakteri berupa asam laktat. Anda harus mencoba dulu apakah perut Anda bisa bertoleransi atau enggak. Kalau tidak usah. Tapi biasanya untuk perut mah itu cocok dengan jeruk nipis, itu sangat bagus. Selama ini saya praktek dengan jeruk nipis, itu sangat memberikan hasil yang baik untuk pasien-pasien saya. Kembali lagi tentang teramah tadi udah saya jelaskan. Kemudian tentang kista. Nah, ini beberapa masuk ke saya, kista. Teman-teman, kista itu bisa tumbuh di mana saja, Mau di kulit, mau di paru, mau di ginjal, mau di jantung, mau di hati, di rahim, di ovarium bisa. Nah, kebanyakan saya hanya akan menjelaskan kista yang ada di rahim atau di ovarium. Karena yang bertanya rata-rata juga perempuan, berarti mungkin kistanya kista ovarium atau kista rahim. Teman-teman, untuk yang menderita kista, terutama di bagian rahim atau di bagian organ reproduksi, penyebabnya karena ketidakseimbangan hormon.
Mengapa orang itu tidak seimbang hormonnya? Bisa karena KB, bisa karena sedang dalam pengobatan untuk kesuburan. Ketika Anda infertil, 1 tahun menikah tidak punya anak, maka dokter akan memberikan suntikan hormon. Dan ini kadang-kadang merangsang terbentuknya kista. Selain itu adalah, kalau dua-duanya tidak, biasanya dari gaya hidup Anda yang tidak sehat. Teman-teman yang suka banget makan kayak mie ayam, bakso, 80% pasien kista saya karena bakso. Rutin minum bakso. Seminggu 3-4 kali makan bakso. Kemudian makan mie ayam. Kemudian makan ayam-ayam yang serba dengan ayam, misalnya kayak KFC, makan makanan instan begitu, KFC, McDonald, dan beberapa juga rutin makan Indomie. Pesan saya adalah, coba kalian jangan dibiasakan makan makanan jajanan seperti ini atau makanan instan menjadi gaya hidup. Jangan dibiasakan. Jangan jadi gaya hidup. Makannya makan apa? Ya masak sendirilah di rumah. Pakai diet 211 tadi. 2 porsi adalah sayuran, 1 porsi adalah karbo yang sehat, 1 porsi adalah protein. Itu akan membuat Anda jauh lebih sehat. Boleh nggak saja jajan? Sekali-kali boleh. Weekend Anda jajan aja. Tapi setelah itu jangan lupa Anda punya jatah 2 porsi dari makanan yang Anda asup hari itu adalah sayuran. Anda bisa detox dengan 2 porsi sayuran di rumah. Anda kalau malas punya sayuran segar ini bisa Anda blender. Jadi boleh dong saya jajan, boleh, nggak apa-apa. Weekend silahkan jajan. Tapi pesan saya tidak berlaku untuk mereka yang sedang terkena penyakit, terutama kanker. Kanker, kistanya parah, itu jelas saya tidak anjurkan. Jadi kalau Anda ingin cepat-cepat sembuh dari penyakit, ya pola makannya harus ditahan. Karena dulu penyakit Anda timbul karena pola makan Anda yang nggak pernah ditahan. Ya sekarang saatnya Anda menahan pola makan Anda. Oke ya. Jadi untuk yang penderita kista, ingat biasanya terjadi karena ketidakseimbangan hormon. Kenapa sampai hormon tidak seimbang? Kalau Anda tidak KB, Anda tidak mendapatkan perawatan untuk kesuburan, maka bisa dipastikan 80% karena pola makan yang tidak bagus. Kalian punya riwayat makan kayak tadi, bakso, jajan-jajan di luar yang menjadi kewajiban. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Maka perbaiki pola makan dulu. Pakailah diet 211. Selain itu, Anda bisa gunakan herbal. Mau berobat ke dokter? Boleh. Saya nggak menyarankan untuk tidak berobat ke dokter. Boleh. Tapi jangan lupakan herbal. Anda bisa menggunakan herbal yang akan mengatur keseimbangan kembali. Paling gampang adalah kunyah kunyit putih 1 genggam 1 hari. Terus kalian juga masak daun kelor. Daun kelor Anda petik segenggam atau 2 genggam. Kalau dalam bentuk bubuk itu sebetulnya 6 sendok makan. Tapi kalau 6 sendok makan itu setara dengan kalikan 10 aja coba. 60 sendok makan bentuk segar. Itu akan sangat sulit bagi Anda. Tapi saya akan memberikan saran ke Anda, kalau Anda mendapatkan daun yang segar, untuk daun kelor Anda bisa menggunakan 1 genggam. 1 genggam untuk sekali makan. Jadi kalau Anda bikin bayam, sayuran bening, Anda bisa menggunakan 3 genggam untuk 1 hari. Atau antara buka sampai sahur. Coba kalian rutin minum itu dulu selama 1 bulan. Jangan lupa ya, pola makan juga diperbaiki. Mudah-mudahan kista mengecil. Kista ukuran di bawah 5 cm lebih mudah mengecil. Kalau di atas 5 cm juga biasanya akan dioperasi. Tapi jika Anda mengecilkan dulu, operasinya tentu lebih mudah. Tentu lebih tidak beresiko daripada dengan ukuran yang besar. Oleh karena itu, kalau kista Anda masih kecil, segala operasi. Pertanyaannya adalah, dok, kista saya kista coklat. Apa itu kista coklat? Kista coklat adalah kista yang berisi jaringan endometrium. Jaringan endometrium itu adalah jaringan rahim. Dan kista ini biasanya letaknya di luar rahim. Bayangkan, ada kista berisi jaringan rahim, letaknya di luar rahim. Dan kalian akan tahu ketika menstruasi, maka sakitnya luar biasa penderita kista coklat ini. Bisa sampai berguling-guling, bisa sampai pingsan. Dan tentu biasanya orang yang menderita kista coklat biasanya infertil.
karena ada kista endometrium yang di luar rahim tadi. Bagaimana dengan kista biasa? Kista biasa juga biasanya nyeri, pada ketika menstruasi juga nyeri. Teman-teman kalau menstruasi itu seharusnya nggak nyeri loh. Kalaupun nyeri hanya sedikit gitu. Karena kan memang perut kita berkontraksi kan, kadang ada nggak aman. Cuma kalau reaksi kalian ketika menstruasi sampai berguling-guling, segera periksa ke dokter, dicek apakah rahim Anda sehat, dilihat apakah yang paling menimbulkan nyeri rata-rata kista. Kalau miom biasanya nggak menimbulkan nyeri, tapi kalau kista biasanya menimbulkan nyeri. Jadi teman-teman coba segera cek supaya segera diobati. Untuk kista coklat, herbalnya apa sama Ibu? Walaupun kista coklat itu lebih sebetulnya secara klinis lebih rumit, tapi herbalnya sama. Silakan Anda coba seperti saran saya tadi, konsisten selama 1 bulan. Jika belum ada perubahan, silahkan gunakan ramuan saya, mudah-mudahan cocok. Kemudian ada pertanyaan lagi, dok, pipis saya tidak tuntas. Ini pertanyaan berulang-ulang. Pipis tidak tuntas itu bisa disebabkan karena satu, infeksi saluran kandung. Kedua, penyakit seksual. Penyakit seksual, tunggu keren. Penyakit seksual itu juga akan mempengaruhi pipis, terutama pada laki-laki, yaitu gonore, misalnya sifilis, itu bisa berpengaruh. Ketiga adalah masalah prostat. Prostat ini, pembesaran prostat bisa menekan kandung kemih dan sedikit uretranya, sehingga pipisnya menjadi tidak tuntas. Pipis tidak tuntas artinya ketika kandung kemih meres pipis, kontraksi gitu ya, masih ada yang tertinggal. Harusnya kan kalau kontraksi, meres, semua pipis habis. Tapi pada orang yang pipis tidak tuntas, persnya nggak tuntas, pipisnya masih ada yang tertinggal di kandung kemih. Nah, sebabnya itu tadi, karena ada ISK, infeksi saluran kemih, karena penyakit seksual, ada prostat yang membesar. Kemudian kemungkinan lain karena ada tumor di kandung kemihnya. Kemudian kandung kemihnya ketika mau kontraksi tidak bisa meres dengan bagus, sehingga masih ada pipis yang tertinggal. Kemudian penyebab lain karena ada gangguan saraf pada otot kandung kemihnya, pernah kecelakaan atau habis melahirkan, itu juga kadang-kadang menyebabkan ada pelemahan otot pada kandung kemihnya. Nah, kemudian sebab lain juga bisa karena penyakit-penyakit autoimun. Kita tahu kalau penyakit autoimun kayak lupus itu kan gejalanya macam-macam. Hampir semua organ bergejala. Ya pusing lah, ya anemia lah, ya nggak bisa pipis, lemas, bengkak, gatel, alergi, ginjalnya bermasalah, hatinya bermasalah, lambungnya bermasalah. Autoimun biasanya hampir semua organ bisa kena. Nah, dari pipis tidak tuntas ini, oleh karena itu yang bertanya, coba cari dulu penyebabnya kira-kira apa. Cek laboratorium, cek USG. Jika penyebabnya infeksi, sembuhkan infeksinya. Jika karena besar prostatnya yang membesar, ini biasa terjadi pada orang-orang usia di atas 50. Bapak-bapak ya yang punya prostat, bapak-bapak. Segera kecilkan prostatnya. Nanti herbalnya saya sampaikan ya. Jika karena ada tumor di kandung kemihnya, ya tumornya dihilangkan. Jika karena Jika karena tadi tumor udah pelemahan otot pada kandung kemihnya, ya kuatkan ototnya. Dengan apa? Paling gampang akupunktur. Akupunktur, senam kegel, dan fisioterapi. Teman-teman tahu nggak cara senam kegel? Coba sekarang lakukan, teman-teman yang live. Teman-teman yang sedang ikutin live, coba tahan pipis gitu kan. Tahan pipis, tahan perut bagian bawah, menahan pipis, kendurkan. Tahan lagi, ingat bagian pubis ditahan ya. Karena kalian tahu kan kandung kemih itu letaknya di atas pubis. Tahan lagi, tekan perut bagian bawah kayak menahan pipis. Beberapa detik, kendurkan. Nah, itu salah satu cara menguatkan otot kandung kemih. Kalau ada infeksi, obati infeksinya dengan antibiotik yang sesuai. Jika Anda mau menggunakan herbal, bisa gunakan sambiloto, bisa gunakan daun mimba, bisa gunakan
sirih merah, bisa gunakan cipruan. Apalagi yang pahit-pahit itu bagus untuk infeksi. Bisa tambahkan juga dengan kumis kucing, keji beling, tapak liman, mengkudu, daun sukun. Pilih salah dua atau salah tiga di antaranya. Mudah-mudahan yang kena infeksi cepat baik, tentu harus dengan antibiotik yang sesuai, tidak kontraindikasi, tidak ada tidak ada interaksi obat dengan herbal. Silahkan aja dicoba, nggak apa-apa. Kalau ada tumor atau prostat membesar, sama ya, prostat membesar itu juga kayak tumor, itu maka gunakan herbal yang untuk mengecilkan tumor. Bisa gunakan temu-temuan, temu kunyit, kunyit putih, temu hitam, temu kiring, terus kunyit juga boleh, temu lawak boleh, kemudian bisa ditambah dengan bajaka boleh, sarang semut, keladi tikus, cakar ayam, lidah mertua juga bagus. Silakan, Anda bisa menggunakan banyak sekali tanaman yang sifatnya anti tumor. Anda bisa gunakan itu, mudah-mudahan pipis Anda menjadi lancar kembali. Tapi pastikan penyebab pipis tidak lancar kenapa? Teman-teman, saya break dulu dan akan kita lanjutkan setelah ini. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi kameranya agak panas. Pipis tidak tuntas. Nah, sekarang saya pengen menjawab pertanyaan yang ada di live. Mbak Hani bisa dibantu nggak saya? Ini apa ya? Dok, tapi saya minim susu mual, kenapa ya? Kenapa? Minim susu mual. Dok, kenapa minum susu mual? Teman-teman, untuk lambung itu sebetulnya tidak kuat dengan lemak yang berlebih, protein berlebih, terus rasa yang terlalu tajam. Kalau minum susu mual, susu kita tahu itu mengandung lemak yang tinggi, protein yang tinggi, dan itu butuh enzim yang banyak untuk memetabolismenya. Jika perut Anda bermasalah, lambung Anda sedang punya asam lambung, ya tentu minum susu menjadi mual karena enzimnya tadi tidak kuat untuk memetabolisme susu yang Anda minum. Nah, oleh karena itu ya jangan minum susu dulu, sembuhkan dulu lambungnya, kuatkan dulu lambungnya, dan susu jangan diminum. Mual itu pertanda bahwa metabolisme di lambung kita tidak tuntas, tidak sempurna, sehingga menimbulkan rasa mual, artinya tubuh itu menolak mau dimuntahkan. Karena kalau termetabolisme sempurna, terblender dengan sempurna, pasti akan terbuang ke bawah, ke usus 12 jari. Tapi jika tidak termetabolisme dengan tidak sempurna, akan menimbulkan rasa mual sampai akhirnya muntah. Jadi kalau belum cocok dengan rasa mual dengan minum susu, berarti jangan minum susu dan makan lemak tinggi lainnya, makanan berlemak lainnya. Sembuhkan dulu, perbaiki dulu lambungnya. Halo teman-teman semua, dok bagaimana buat gemuk? Karena kalau pengen gemuk karena bermasalah dengan lambungnya, ya perbaiki dulu bu lambungnya. Lambungnya baik, otomatis nanti makanan akan terserap dengan baik, dengan sempurna, dan tubuh akan menjadi sehat kembali. Ibu-ibu gak usah mikir gemuk atau kurus, yang penting adalah sehat. Karena orang-orang Korea gak ada yang gemuk, orang Jepang gak ada yang gemuk, kurus-kurus semua, tapi mereka sehat. Jadi ibu-ibu jangan berpikir gemuk atau kurus, tapi pikirkanlah saya sehat atau tidak. Itu saja dulu. Kalau Anda menggunakan BMI, body massa index itu nanti malah
Anda bisa sangat kurus loh kalau menggunakan berat badan yang ideal itu menggunakan standar BMI. Kita akan kelihatan kurus sekali. Dan BMI udah saya tulis kemarin ya, di postingan kemarin, silahkan lihat di postingan kemarin. Mudah-mudahan paling enggak itu standar buat kita biar nggak terlalu gemuk pakai BMI. Tapi kalau Anda gemuk memang harus dikuruskan. Tapi kalau Anda kurus, ingat target kita adalah sehat dulu. Sehatkan badan, maka proporsi tubuh nanti akan mengikuti. Oke, maaf Bun, untuk konsumsi rebusan daun sukun sebaiknya sesudah atau Pak, kalau minum herbal itu sebaiknya sebelum, tetapi kalau Anda nyamannya sesudah ya nggak masalah kok. Anda nggak usah takut sebelum, sesudah, berapa banyaknya. Lakukan saja sesuai orang yang biasa lakukan. Kalau perlu Anda cari sendiri, jangan nunggu jawaban saya. Karena itu hal yang umum dilakukan. Berapa sih dosisnya, berapa banyaknya, dan itu tidak seperti obat yang harus 3 kali 1. Kalau 4 menjadi beracun, kalau herbal enggak. Anda bisa gunakan, kalau Anda sering menggunakan ceramah saya, bukan ceramah, live saya, kalau Anda sering mendengarkan live saya, maka akan tahu bahwa saya itu paling senang menggunakan kata-kata segenggam. Udah gunakan aja segenggam, kalau nggak cocok 2 genggam, kalau nggak cocok lagi 3 genggam. Kalau 1 genggam terlalu berat, berarti setengah genggam. Karena ini herbal itu sangat individual. Dan tidak bisa distandarisasi herbal. Karena herbal kunyit yang tumbuh di sekitar ini, saya ada di taman, ada di sekitar saya, kandungan kurkuminnya nggak akan sama dengan herbal yang ada di rumah Anda. Jadi saya nggak pakai standar. Yang bisa merasakan adalah tubuh sendiri. Jangan kembali tanyakan berapa dosisnya dan seterusnya. Intinya lakukanlah seperti yang saya sharekan, pakai 1 genggam dulu. 1 genggam nggak cocok berarti 2 genggam. 2 genggam nggak cocok berarti 3 genggam dan seterusnya. Karena herbal itu toleransinya sangat luas ya. Saya kalau minum herbal dosisnya lumayan tinggi, tidak sama karena badan saya lebih besar. Tapi untuk Anda yang kurus mungkin tidak. Oke? Sampai sini paham ya? Kalau maka dengarkanlah live saya. Sebenarnya saya udah berulang-ulang bertanya. Saya ingin hanya gara-gara masalah dosisnya, makan sebelum atau sesudah, itu tidak membuat Anda segera bergerak. Itu saya nggak mau. Itu nggak penting gitu loh. Kalau Anda sakit, segera cari obat, segera bergerak, dan itu nggak akan meracuni kok. Paling buruk tidak berefek. Tapi ingat, untuk melihat efek kita harus lihat rentang waktu. Paling nggak 1 bulan baru bisa dilihat. Oke ya, teman-teman. Kalau Anda sedang sakit, segeralah bergerak. Jangan Anda berulang kali juga konsultasi ke saya dengan keluhan yang sama, tapi Anda tidak melakukan apapun. Ya wajar, mau Anda tidak melakukan apapun, mau konsultasi 10 kali juga keluhannya akan sama. Oleh karena itu harapan saya ketika Anda sudah mendengarkan penjelasan saya ingin teman-teman itu mulai bergerak, melakukan untuk kesehatan diri sendiri, memulihkan diri sendiri. Dan jangan semua ditanyakan ke saya. Kalau bertanya ke saya itu pasti terlambat menjawabnya. Kalau darurat tanya ke tetangga, tanya ke orang tua, tanya ke anak, tanya ke siapapun yang bisa memberi jawaban yang lebih cepat. Oke? Terima kasih. Kemudian mabuk apa enggak jus seledri? Untuk kandung kemih, mau seledri, mau kumis kucing, mau timun, apapun boleh, monggo aja dicoba. Kalau enggak cocok ganti yang lain. Jadi teman-teman, banyak sekali cara jalan menuju ke Roma. Yang saya katakan ini hanya sebagian kecil dari ilmu di luar. Ilmu di luar luas sekali. Jadi kalau Anda punya pengalaman yang lebih bagus, silakan saja dipakai. Kemudian dok mau tanya herbal untuk polip empedu. Polip empedu, kalau kita bilang polip berarti itu ada pertumbuhan, ada tumor di kandung empedunya. Obatnya apa? Ini sama dengan herbal-herbal untuk tumor yang tadi saya sebutkan. Silahkan pilih 3-9 diantaranya. Coba secara konsisten selama 1 bulan. Jika belum membaik, boleh hubungin pakai ramuan saya. Teman-teman kalau mau pengen cepat menggunakan ramuan, jangan WA saya ya, WA ke admin saya. Kalau ke saya urusannya sekali, dan saya hanya membaca WA biasanya sekali saja. Maka Anda bisa menghubungi admin saya Mbak Hani 0815 2551 822. Akan cepat direspon oleh Mbak Hani. Kalau tanya kasus boleh ke saya, tapi kalau pertanyaan kasus atau pertanyaan keluhan,
teman-teman harus bersabar karena saya nggak bisa langsung menjawab, antrinya banyak. Kalau ada kedaruratan, bertanyalah ke tetangga, teman-teman medis, bisa ke tetangga, ke puskesmas, ke klinik, atau dimanapun yang bisa membantu Anda dengan lebih cepat. Jangan dengan bergantung kepada saya. Halo Pak Masna, apa kabar? Ini bertanya nih, mau nanya kalau obat herbal untuk batuk berdahak ada nggak dok? Kalau obat herbal untuk batuk berdahak, kalau kebun kita punya, kebun kita ada namanya jus jahe lemon, Anda boleh coba itu. Kemudian kalau infeksi bisa ditambah dengan madu probiotik atau madu pro, itu bisa. Tapi kalau Anda mau mencoba sendiri, Anda bisa mengunyah kencur 1 hari 1 genggam. 1 genggam selesaikan kalau Anda berpuasa selama buka sampai sahur. Mudah-mudahan itu membantu. Jahe merah, jahe biasa pun juga cukup membantu keluhan batuk berdahak. Anda bisa tambahkan serai, bisa tambahkan kunyit, bisa tambahkan jeruk nipis, bisa tambahkan yang lain. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas. Ada teman-teman live yang mau ditanyakan kembali? Ini di WA, saya akan nambahin di WA tapi masih sama ya. Di WA ada yang menanyakan benjolan. Benjolan itu tumor. Kalau tanya benjolan itu tumor, tadi sudah saya jawab ya. Saya jawab tentang herbal-herbal untuk tumor. Silahkan dengarkan kembali live saya atau record saya. Nanti kan ini akan tampil di postingan di Facebook. Silahkan dengarkan kembali. Dan banyak sekali herbal-herbal yang sifatnya anti tumor. Monggo dicoba, pilih masing-masing 5-9, gunakan masing-masing 1 genggam. Jika belum ada perbaikan, silakan hubungin saya. Kemudian halo Ibu Amalia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan lebih sehat ya. Puasa mudah-mudahan lebih sehat. Beliau juga menggunakan herbal ya, herbal kita. Oke teman-teman, tema apa yang akan saya bahas besok akan saya share di pemberitahuan di postingan di pagi hari. Saya akan baca WA yang masuk ke teman-teman nanti malam atau besok pagi saya baca. Kemudian nanti akan saya bahas seperti tadi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika saya banyak salah dan kadang-kadang saya memang kurang sabar juga. Mohon maaf. Dan kalau mau bertanya, saya tidak bisa cepat-cepat menjawab. Silahkan bertanya ke WA ke 0815 8537 5773. Dari situ nanti saya akan baca dan akan saya bahas di live supaya menjadi edukasi ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu besok jam 10 di acara yang sama, Happy Healthy, bersama saya, Dr. Erna Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.